Suatu hari pernah Nabi SAW setelah beberapa sahabat masuk Islam, beliau diberikan kesempatan untuk bicara dengan beberapa tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy ini yang masyhur pada saat itu disebutkan oleh ahli sejarah adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Mughirah, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Intinya Nabi SAW waktu itu kebetulan lagi berdakwah karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy, dan ini kalau masuk Islam satu Mekah masuk Islam nih. Dan pada saat itu terjadi pembicaraan yang sengit, semangat, karena mereka bertanya mana buktinya, mana ayatnya, mana begini. Nabi SAW menjawab. Sementara lagi asyik diskusi seperti itu dan Nabi SAW berharap mereka masuk Islam, Ibnu Maktum ini datang. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Bertanya, ya Rasulullah, saya ingin bertanya. Tapi Nabi SAW karena lagi semangat berdakwah, melihat Ibnu Maktum sudah masuk Islam, gitu kan? Artinya nantilah saya jelaskan kepada kamu. Orang ini kebetulan butuh sekali pertanyaan agama, tapi Nabi SAW seakan-akan bermuka masam kepada dia, karena memang berharap ya orang-orang Quraisy ini dulu yang dihadapi. Gitu. Maka karena kejadian itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 16 ayat pertama dari surah Abasa yang membela tokoh kita ini dan menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Jadi perkataan ini bukan dari saya, Allah yang berfirman. Dan ini bukan sama sekali kita menghina Nabi kita Muhammad SAW. Justru tersampaikannya ayat-ayat ini kepada kita menunjukkan kejujuran Nabi SAW. Dalam kondisi ditegur oleh Allah, beliau sampaikan apa adanya. Abasa wa tawalla artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Dari siapa dia berpaling? Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa. Maksudnya Allah negur Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau bengkalaikan dia? Walaupun dia buta, walaupun dia sudah muslim, mungkin dia ingin bertaubat, dia ingin faham hukum Allah. Dia harus didahulukan. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran hukum halal haram, lalu pengajaran itu bisa bermanfaat kepadanya. Lalu Allah bilang, amma man istagna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya tokoh-tokoh Quraisy semua tadi. Karena buktinya Nabi sampaikan mereka masih diskusi, masih nolak-nolak Islam. Allah bilang, orang-orang yang merasa diri serba cukup itu, fa anta lahu tasadda, maka kamu justru melayaninya. Jadi Allah negur Nabi SAW. Kau justru melayani tokoh-tokoh Quraisy yang jelas-jelas kafir, masih nolak Islam, lalu kau tinggalkan seorang muslim walaupun miskin, buta, padahal ini bisa dapat manfaat karena dia sudah masuk Islam, itu belum tentu. Lalu Allah mengatakan, wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celaan atas Muhammad kalau dia tidak beriman. Jadi orang-orang Quraisy itu biar tidak beriman, biarin aja masuk neraka. Tapi ini yang sudah masuk Islam, jangan kau bengkalaikan. Gitu kan? Walaupun itu kau harapkan masuk Islam. Karena nanti kita akan jelaskan dalam pelajaran-pelajaran kita bagaimana seorang da'i justru menyampaikan agama ini kepada orang yang mau menerimanya. Orang yang tidak mau terima ya sudah. Kita sampaikan, setelah dia nolak ya sudah, biarin aja, mau diapakan. Tidak usah kita terus mengejar dia. Ya kan? Karena masih banyak orang yang mau menerima. Untuk apa kita sibukkan habiskan waktu kepada orang yang tidak mau terima? Ini teguran tegas Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal depannya ini tokoh-tokoh Quraisy, raja-raja Quraisy lah istilahnya, raja-raja Mekah yang kalau masuk Islam semua masuk Islam satu Mekah. Allah bilang, padahal tidak ada celaan atas Muhammad kalau mereka itu tidak beriman. Lalu Allah bilang, wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, dibela lagi nih Abdullah bin Maktum yang kedua kalinya oleh Allah. Sementara orang yang datang tadi itu untuk mendapatkan pengajaran darimu, bahwa yakhsha, sedangkan ia takut kepada Allah. Dan ini pujian Allah, ya kata sebagian ulama tafsir, hanya datang kepada Abdullah bin Maktum. Allah memastikan kalau dia itu takut kepada Allah. Dan ini khusyuk, ketundukannya.
fa anta anhu talaha, maka kamu justru mengabaikannya. Allah ulangi berarti 2 kali tegurannya. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan demikian hai Muhammad. Makna tafsirnya, jangan pernah kau ulangi lagi. Gitu kan? Faman syaa dzakara, sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendakinya, tentulah ia akan memperhatikannya. Ini yang saya bilang tadi. Berarti kita mengajarkan agama kepada orang yang mau. Orang yang nggak mau nggak usah dikejar-kejar. Sampaikan iya. Tapi bukan berarti kita habiskan waktu untuk urus dia. Karena masih banyak orang yang mau. Kita sudah buat iklan pengajian. Ya datang alhamdulillah, tidak mau datang ya sudah. Masa kita mau ngotot panggil mereka, kan tidak mungkin. Ya datang yang dapat manfaat. Allah katakan begitu. Lalu dikatakan fi suhufim mukarramah. Semua itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Marfu'atim mutahhara, yang ditinggikan lagi disucikan. Bi'aidi safarah, di tangan para penulis atau malaikat yang mulia. Kiramim bararah, yang mulia juga berbakti. Artinya sudah menjadi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau mendengarkan dakwah, sampaikan kepada mereka. Yang tidak mau dengar, ya sudah. Kita jelas tetap sampaikan. Bukan berarti tidak sampaikan sama sekali, tapi kalau sudah nolak, ya sudah. Ya? Karena Allah juga firman dalam ayat yang lain, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kita sudah sampaikan, dia terima. Tidak mau terima, ya sudah. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, seperti itulah. Itulah 16 ayat yang dibawa turun oleh Jibril yang terpercaya kepada Nabi SAW yang mulia tentang Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dan masih terus dibaca sejak diturunkannya hingga hari kini. Dan akan tetap dibaca hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewarisi dunia dan semua orang yang ada di atasnya. Maksudnya sampai hari kiamat. Dan sejak hari itu Rasulullah SAW senantiasa memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum dimanapun ia singgah. Tempat duduknya selalu didekatkan bila dia datang. Setiap datang ke majelis Nabi, Nabi suruh duduk dekatnya langsung. Karena Allah menegur Nabi SAW dari langit. Masalah bermuamalah dengan orang ini. Lalu beliau menanyakan kepadanya masalahnya. Kemudian beliau memenuhi keperluannya. Jadi setiap kali datang Abdullah bin Maktum, Nabi jadi tidak tunggu dia bertanya, Nabi tanya, ada hajat apa kau? Baru Nabi langsung penuhi. Karena ada teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini menjelaskan tentang masalah kemuliaan manusia terbaik ini.